Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur tumbuh dan berkembang di masa kecilnya memang berpindah-pindah, Jombang, Jakarta, karena sang ayah pernah menjadi Menteri Agama sekaligus juga pernah menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Nyai Solihah Bisri. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban sama dengan 7 September 1940. Sejak kecil Gus Dur dikenal sebagai anak yang aktif, bahkan hiperaktif, tidak bisa diam dan bandel. Baik di Denanyar maupun di Tebu Ireng, Gus Dur sering berbuat ulah, jahil, dan merepotkan. Tahun 1944, Gus Dur pindah ke Jakarta karena sang ayah diminta menjadi ketua pertama Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi. Tahun 1945, pasca kemerdekaan, keluarga Gus Dur kembali ke Jombang. Namun tahun 1949, setelah perang melawan sekutu selesai, kembali lagi ke Jakarta karena ayahnya, Kiai Wahid Hasyim, diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Pada tahun 1952, ketika berumur 12 tahun, saking aktif dan semaunya, Gus Dur pernah mengalami 2 kali patah tulang lengan. Pertama kali, lengannya patah karena terjatuh dari pohon akibat dahan yang dia injak patah. Kemudian Gus Dur juga hampir kehilangan tangannya yang kedua kali dalam satu masa usia. Kisahnya, waktu itu Gus Dur mengambil makanan dari dapur lalu memakannya di atas pohon besar karena keenakan di atas pohon, sampai tertidur lalu menggelinding dan terjatuh ke bawah. Greg Barton dalam ingatannya soal Gus Dur menceritakan dalam bukunya Biografi Gus Dur, waktu itu dia mengalami patah tulang serius sehingga tulang lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawatnya khawatir kemungkinan dia akan kehilangan tangannya. Beruntung karena kecekatan dokter, tangannya bisa disambung kembali. Akan tetapi pengalaman ini hampir tak berpengaruh terhadap dirinya karena Gus Dur kecil tetap kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif. Perilaku Gus Dur yang bandel itu kadang membuat sang ayah yang sangat sabar itu juga harus berlaku tegas. Kadang-kadang Gus Dur kecil diikat dengan tambang di tiang bendera di halaman depan sebagai hukuman buat leluconnya yang terlalu jauh atau sikapnya yang kurang sopan. Saat sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP, Gus Dur juga pernah tidak naik kelas karena sering bolos. Saat ditanya alasannya, mengaku tidak punya teman yang mengerti jalan pikirannya sehingga malas sekolah, akhirnya bolos. Tapi bolosnya tidak kemana-mana dan mudah dicari sebenarnya, yaitu di perpustakaan Jakarta. Kadang juga main bola, olahraga kegemarannya. Alhasil, Gus Dur tidak naik kelas. Oleh ibunya, Gus Dur dipindahkan ke Krapyak, Jogja, diasuh oleh Kiai Haji Ali Maksum. Tapi lagi-lagi jiwanya yang pemberontak tidak cocok dengan peraturan pesantren yang ketat. Gus Dur minta izin kepada ibunya untuk sekolah dan kos di luar pondok. Pada akhirnya dia kos di daerah Kauman
di lingkungan sekitar Keraton Yogyakarta. Gus Dur remaja tinggal di rumah Haji Junet, seorang tokoh organisasi Islam Muhammadiyah. Haji Junet merupakan sahabat dekat Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, saat nyantri di Termas Pacitan. Benar saja, sejak kos di luar pondok itu, Gus Dur semakin giat belajar. Tapi, di balik kenakalan dan kebandelannya, Gus Dur adalah sosok anak yang tumbuh sangat cerdas. Gus Dur kecil juga dikenal sebagai pecandu buku bacaan. Muhammad Hamid dalam bukunya berjudul Gus Ger, Bapak Pluralisme dan Guru Bangsa, mengisahkan soal hobi Gus Dur membaca. Muhammad Hamid mengutip buku Beyond the Symbol, jejak antropologis, pemikiran dan gerakan Gus Dur. Dalam buku itu dikisahkan beberapa kali Gus Dur ditegur oleh ibunya soal kebiasaannya membaca buku yang terlalu. Nyai Solehah meminta putranya itu untuk mengurangi membaca agar matanya tidak sakit. Gus Dur saat itu berusia 10 tahun dan sudah membaca novel-novel dengan tingkat sastra tinggi. Soal mata tidak bisa dipungkiri, sejak kecil Gus Dur sudah mulai memakai kacamata dan saat dewasa gangguan kesehatan matanya semakin memburuk. Gus Dur memang maniak membaca. Dia benar-benar memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya, sudah dilahap semua dan merasa kurang. Ia kerap berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia itu, dia sudah akrab dengan buku-buku serius dari filsafat, cerita silat, sejarah, hingga sastra. Sejak duduk di sekolah menengah ekonomi pertama SMEP, Gus Dur sudah menguasai bahasa Inggris. Dalam waktu 2 tahun saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, dia juga sudah melahap beberapa buku bahasa Inggris, di antaranya Das Kapital karya Karl Marx, buku filsafat Plato, Thales, novel karya William Bauckham. Kecerdasan pikiran yang liar dan kritis itulah yang membuat Gus Dur tumbuh menjadi pribadi yang penuh semangat dalam mendobrak tatanan. Dalam Orde Baru, Gus Dur menjadi orang yang sangat ditakuti oleh rezim, hingga beberapa kali terancam keselamatannya. Sang istri, Sinta Nuriyah, malah yang terkena. Sampai masa reformasi, saat menjadi presiden, Gus Dur juga suka melawan arus, seperti gonta-ganti pejabat pembantu presiden, konflik dengan Polri, memunculkan wacana dekret membubarkan DPR, hingga dimakzulkan dari kursi RI 1. Kita mungkin percaya bahwa apa yang dilakukan Gus Dur demi dan hanya demi bangsa ini. Bangunan pemikirannya tidak sesederhana yang kita pahami, sangat rumit dan bombastis. Namun, karena itu, tak semua orang mampu menerjemahkan alur pikirannya, bahkan cenderung dianggap ngawur dan destruktif. Gus Dur memang tetaplah Gus Dur, keinginannya sangat kuat dan tidak goyah. Saat digoyang oleh keponakannya, Muhaimin, dari kursi pimpinan PKB, Gus Dur tetap kekeh. Sering dikatakan Gus Dur soal para musuh-musuh politiknya, memaafkan sih iya, tapi lupa sih enggak. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.